Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan akidah yang sama untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala artinya Maha Suci, Maha Tinggi. Dari jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat-syariat. Syariat yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Az-Zabur, yang ketiga kitab Injil. Namun ketiga syariat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah, syariat-syariat yang sudah diturunkan ini, inilah yang disempurnakan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan jalan hidup yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang dianggap nabi-nabinya hanya untuk suatu bangsa tertentu, ya ini sebenarnya hanya untuk bangsa itu. Tetapi di dalam Islam kita memahami Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama universal yang memang diperuntukkan bagi manusia, di mana syariat-syariat yang sudah diturunkan sebelumnya kepada Bani Israel, itu semuanya sudah dirangkum dan disempurnakan di dalam Quran. Petunjuk pelaksananya di mana? Ada di dalam sunnah Nabi. Itulah yang menjadi jalan keselamatan buat kita, karena kita percaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bangsa Israel jalan keselamatannya cuma Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, jalan keselamatan juga cuma lewat Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, ya juga cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak harus yang ini jalan keselamatan, yang ini bukan, atau begitu, tidak ada konsep begitu. Di dalam Islam, nabi-nabi yang diutus, itulah jalan keselamatan bagi bangsa itu pada zaman itu. Pada zaman terakhir, ketika Quran sudah diturunkan, jalan keselamatan hanya ada di dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam Quran kita tidak mengenal konsep ada Tuhan yang bisa turun jadi manusia, menebus dosa orang lain? Karena memang sejatinya, dari mulai zaman nabi-nabi, bahkan sebelum zaman Nabi SAW, tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan bisa turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena bahkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam, sudah jelas bahwa selain daripada Tuhan itu Maha Esa, tidak ada seorang ayah menebus dosa anaknya, atau sebaliknya seorang anak menebus dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Kalau orang fasik itu artinya orang yang berdosa terus-menerus. Ya. Kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan kebenaran, dia pasti hidup. Dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Artinya dia akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Dan juga kalau dikatakan manusia adalah tempatnya dosa, itu adalah betul. Tetapi setiap manusia dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya selama dia masih hidup. Selama dia beriman bahwa Allah SWT adalah Maha Esa, tidak sama dengan makhluknya, selama dia melakukan amal soleh, dan selama dia bertobat daripada kejahatannya, daripada dosanya, dia menyesali atas perbuatannya, dia tidak mengulangi dosanya, insya Allah dia akan menerima kehidupan di akhirat sebagai orang yang tidak merugi. Tetapi orang yang menyekutukan Tuhan dengan menyembah selain Tuhan, walaupun dia merasa dia adalah orang kudus, dia tidak akan diterima sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan rela orang menyembah selain daripada dia. Itu adalah jalan keselamatan. Dosa syirik di dalam Islam itu adalah dosa yang tidak terampuni jika orang itu tidak bertobat. Dosa-dosa yang lain, walaupun termasuk dosa besar, tapi kalau orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, insya Allah dia akan diampuni. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, tidak ada konsep dosa manusia yang sebanyak ini ditanggung oleh satu orang. Kenapa saya akhirnya menerima konsep di dalam Islam seperti itu? Karena Islam selain juga mengedepankan konsep amal soleh dan iman tentu saja, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya orang menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam juga tidak mengenal yang namanya rasis dan diskriminasi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, yaitu haji perpisahan, beliau berkhutbah mengatakan kepada umatnya,
Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Orang Ajam atau orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang lebih baik dari mereka adalah apanya? Takwanya. Takwanya artinya orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, itu yang paling bernilai di mata Allah SWT. Jadi tidak ada suku ataupun ras yang lebih tinggi daripada orang lain. Untuk itulah saya mengambil keputusan pada tahun 2014, tanggal 25 Juli, untuk memeluk agama Islam sebagai agama satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Agama-agama yang lain sudah saya pelajarin semua dari sejarahnya, dari kitabnya, dari segala macam perpecahannya, dari segala macam sejarah penulisannya. Saya bisa buktikan itu semuanya adalah hasil daripada pemikiran manusia dan juga hasil daripada politik manusia. Saya juga sudah menguji ulang kitab saya yang dulu. Ternyata di dalam kitab saya ini selain mengandung kebenaran, tetapi juga mengandung kebatilan. Kebatilan yang saya maksud adalah adanya kontradiksi. Ratusan kontradiksi yang sudah saya rangkum, juga adanya yang namanya ayat tidak otentik. Tidak otentik artinya apa? Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat hasil pemikiran manusia yang disisipkan ke dalam kitab ini sehingga dianggap menjadi ayat. Pemikiran manusia atau catatan kaki di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat sehingga itu yang dipakai oleh orang kalangan agama lain sebagai konsep ketuhanan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Kristen sehingga saya memeluk agama Islam, di mana di dalam Islam saya yakin Quran sebagai pegangan orang Islam itu adalah murni firman Allah SWT. Karena di dalam seluruh Quran kurang lebih seperenamnya, kurang lebih 1000 ayat yang berhubungan dengan sains ternyata sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Itu membuktikan bahwa tidak mungkin ayat-ayat Quran yang diturunkan 1500 tahun yang lalu itu adalah karangan manusia. Sains zaman sekarang yang sudah sedemikian maju mengkonfirmasi kebenaran ayat Quran. Jumlahnya kurang lebih 80% dari kira-kira 1000 ayat di dalam Quran yang berbicara tentang sains. Ya, untuk itulah saya akhirnya meyakini bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW yang umi atau yang tidak pandai baca tulis, tetapi itu adalah murni dari firman Allah SWT yang sudah menurunkan wahyu yang terakhir setelah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, diakhiri dan ditutup dengan kitab Quran dan ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Quran dan kenabian Muhammad SAW ini adalah yang menjadi penutup daripada semua nabi-nabi yang sudah diutus dari Tuhan Sang Pencipta kepada bangsa tertentu, yang mana Quran diturunkan tidak untuk bangsa tertentu. Jadi ini Quran adalah diperuntukkan untuk semua manusia, semua makhluk, bahkan disebut rahmatan lil alamin. Jadi saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang keturunan Cina, saya tidak ragu untuk mengikuti Quran karena Quran ini untuk semua makhluk termasuk saya. Tetapi kalau Bible disebutkan Yesus bahkan ke nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai ke Nabi Daud, bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam, Quran dan Islam pun percaya bahwa mereka diutus hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa di luar Israel. Kami juga mengimani bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Bani Israel, Taurat, Zabur, Injil, tetapi dikarenakan tidak murninya kitab ini, sehingga di dalam Quran dikoreksi. Koreksi di dalam Quran itulah yang akhirnya meyakinkan saya bahwa Quran tidak mungkin karangan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap Pak Kris dan teman-teman Pak Kris, kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan santun, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tinggal 25 detik, Pak. Bapak tadi lebih banyak. Saya stop, Pak ya. Nah, baik. Terima kasih. Terus bagaimana selanjutnya kita mau berdiskusi? Iya. Jadi
Mungkin saya tanya dulu. Boleh, sebentar Pak ya. Yang tadi dicas udah bisa mic-nya? Masih merah? Pindah sini. Oh gitu. Boleh, silahkan Pak Iya, Chris, ada yang mau ditanya? baik. Jadi, Sorry Pak, berarti kita sekarang sistemnya hanya iya, tanya jawab aja Pak ya? iya, itu pada tataran ini dulu. Ya. Nanti kalau Tapi maksud saya gini Pak, kita tetap menjaga iya, sopan santun. iya, itu. Jangan sampai kita saling potong. Iya, Ya Pak ya? setuju. Saya mendengarkan Bapak bicara, Bapak juga nanti mendengarkan saya bicara. Iya, Ya, setuju, gitu ya Pak ya? setuju. Baik, silakan Pak, kita coba Pak. Baik, jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang Salaman dulu Pak, salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya, jadi Pak, jangan ada yang menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutin Pak. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Ya. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini, dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja, saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, yaitu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Tertulis. Sudah lengkap dan sempurna. Nah, oleh sebab itu keselamatan jelas hanya melalui Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Benar bahwa tadi itu apa yang Bapak katakan bahwa dia datang untuk Israel, ya. Tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi karena ketegaran hati Israel tidak mau terima Yesus Mesias itulah, maka Allah berpaling kepada bangsa lain. Yesus berpaling pada bangsa lain. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman, kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman, mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat
13 sampai 15, ya, mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit naik ke surga. Segala dosa sudah dihapus lunas. Nah, itu dulu. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah, itu yang tadi Pak Dondi katakan itu masuk dalam kategori kedua, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama yang harus selamat dulu. Setelah selamat dulu, mohon maaf. ya. Bapak sudah bicara 2 menit. Pertanyaannya apa? Oh ya, intinya adalah kalau Pak Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke surga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak, Pak? Enggak, mesti tegas saja. Ya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Ya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Iya. Sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperenakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar, Pak. Saya tadi banyak mencatat nih, Pak. Wah, ini ayat-ayat yang bagus. Banyak, ya. Saya catat semua nih, Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan, itu saja? Bukan, kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Nah, saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat Oke. 13, semua dosa sudah diampuni. Oke, Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih, Pak ya. Iya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Iya, boleh. Dari sekian banyak ayat yang saya catat, Pak. Iya. Ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel, Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak ya. Setelah selain itu, Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48, ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa, itu bukan dosa waris, Pak. Itu adalah dosa ibunya, kalau Bapak baca konteksnya, ya Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah, saya ingin Pak Kris menjelaskan kepada saya, hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus, apakah ajaran keselamatannya Yesus dan Paulus ini sama atau tidak, Pak? Ya, bentar, Pak ya. Yang saya tahu, di dalam, mohon maaf Pak, kacamatanya saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya, Pak ya. Ya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3, ketika Yesus ditanya, siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul ya, Pak ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati, orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya. Silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa merubah itu firman.
Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini percaya kepada firman yang tertulis bahwa Yesus sudah mati hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah. Ini pada saat Yesus belum disalib, Pak. Betul. Yesus punya kuasa. Hmm, Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa, Hmm. tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf, Pak. Saya potong, Mas. Iya. Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan Iya. dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosa dia. Pertanyaan saya, Iya. kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, Iya. terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia bertobat dari Bertobat. dosa dia, besoknya dia mati, orang itu masuk surga, Masuk neraka. surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh, Pak. Kemarin aku dengar debat di ruang diskusi siapa itu Superboy ya bang ya. Antara Bang Zuma dengan RK Superpel. dari Superpel ya, anggap Superpel aja gitu. Karena gini, kebetulan Bang Andi aku pernah jadi juri debat ya, debat tingkat nasional di level perguruan tinggi. Jadi pola Superboy itu salah, keliru dia. Dia nggak bisa memberikan ting ting ting, nah itu nggak bisa. Yang kemudian ada di dalam setiap diskusi itu ada namanya SOP, peraturan diskusi ya dalam lomba. Sehingga apa yang terjadi ini memang yang terjadi adalah Superboy ini asal-asalan yang membuat semacam diskusi. Kemudian yang terjadi adalah semacam penipuan penipuan dalam proses lomba. Nah, kalau itu bukan namanya diskusi akademik bukan, tapi hanya diskusi akal-akalan dari kelompok Superboy dan RK ya. Nah, kenapa? Ada satu pernyataan menarik tadi yang dari Bang Hadi tadi mengatakan, pada saat lawan debat kita menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, itu memang ada nilai poin yang sedikit kurang. Tetapi apabila kita bisa membantah dengan argumentasi yang lebih kuat, maka nilai kita akan lebih tinggi dibandingkan lawan debat kita. Nah, seperti itu polanya. Makanya debat yang ada di ruang diskusi Superboy secara kualitas peraturan maupun secara wawasan pengetahuan itu bagi kita sangat rendah sekali tingkatannya. Makanya wajar saja Bang Zuma itu akan mudah dikalahkan oleh sisi pengetahuan yang sangat lemah dari RK atau roti krempeng tadi. Nah, jadi itu Bang Pandi, Bang Andi, pengalaman kita pada saat kita melakukan debat lintas nasional di level perguruan tinggi. Beda sekali dengan yang ada di lingkup TikTok Superboy. Itu aja dulu tambahannya, Bang Pandi dan Bang Andi. Masya Allah, luar biasa. Ini senior ini teman-teman ya. Pak Prof. Lord Oreo ini, beliau ini adalah senior di dialog lintas agama. Beliau punya banyak literasi. Alhamdulillah beliau memberikan sedikit tanggapan dengan dialog yang terjadi di Komal Superpel kemarin. Nah ini sekarang kita minta tanggapan lagi sama Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dosen, Pak Guru, silakan Pak Guru. Oh, tentang debat kemarin. Apa ini? Ya kalau dilihat memang ya dia yang buat Komal, dia yang buat jadi host, jadi debater profesional. Ya suka-suka dia lah. Yang penting salam dua Kristus. Oh iya. Ambil alih. Sudah, itu sudah. Oke. Sudah. Yang saya tanya ini,
Orang yang belum melihat Yesus salib, dia bertobat dan dia mati, Bapak bilang masuk surga. Pertanyaan saya, Lah. Yesusnya kalau begitu, perlu disalib nggak buat orang itu? Yesus mati untuk dosa dunia. Terus, Yesus mati untuk dosa dunia. Artinya, dosa dunia itu dosa semua manusia sudah dihapus. Sudah dihapus. Sebelum Yesus mati pun, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. kalau manusia bisa nggak Pak mengampuni dosa, Pak? Setelah yakin dulu bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita, maka secara horizontal kita harus saling mengampuni dong. Kita baca Pak, Matius 6. Kita baca Matius. Iya dong. Ya, kita baca nih Pak, Matius 6. Nah, silakan. Tolong. Ayat 14. Silakan. Ini kalau gini gue bacanya harus. Sedap ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Kan? Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, Berarti kita juga bisa mengampuni kan Pak? sebentar. Hah? Bapak baca baik-baik. Konteksnya angkat dari ayat 12. Ya. Baca Ayo. dulu ayat 12. Oh, boleh. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan di sini tergantung manusia atau tergantung Allah? Maksudnya orang yang minta ampun? Iya, Iya. tergantung manusia atau tergantung Allah. Kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah yang mengampuni manusia. Baca baik-baik. Coba Iya. baca ulang lagi. Iya sudah nih. Baca ulang lagi. Baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ya. seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Pengampunan di Matius 6:12 ini tergantung kepada apa yang dia minta, Iya. ataukah tergantung kepada dia mengampuni sesama baru diampuni? Orang ini Pak, kita baca ulang nih Pak ya. Iya, baca dulu. Orang ayat 16 doa ini mengajarkan supaya kita minta ampun kepada Bapa, Allah, ya. seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, makanya saya tanya, Ya. pengampunan yang orang tadi minta itu tergantung kepada apa yang dia minta dari Allah, atau tergantung daripada dia mengampuni sesama? Orang yang mengampuni orang lain, dosanya juga akan diampuni Bapa. Itu kan Pak? Berarti, Ya. berarti doa Bapa kami Matius 6:12 itu pengampunan tergantung manusia. Kalau dia mengampuni orang lain. Iya, Nah, iya. Makanya Jadi kalau ayat Bapak 14 bersalah kepada saya, ayat 14-15 saya itu. mengampuni Bapak, saya Ayat- akan diampuni Bapak. Jadi Nah, terus? sudah pas. Ayat 14-15 itu Hmm. penjelasan dari ayat 12. Iya. Jadi Bapak. kalau kita mengampuni Ya, orang harus lain, konteksnya, jangan lepas konteks. oke, saya akan pakai konteks Pak. Kalau saya mengampuni dosa Bapak, dosa saya diampuni Bapak nggak? Sudah. Sudah. Sekarang orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Pak mati. Yesusnya belum disalib Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum Kalau disalib Pak. Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, Ya. bila pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Jangan, ya. Berarti Ya. Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. Oh, tidak. Nah. Tidak. Beda konteks. Buktinya sudah masuk Sabar surga. dulu. Beda konteks. Bukan, orangnya masuk surga nggak, Pak? Beda konteks. Nggak, orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Enggak. Orang yang bertobat ini, Beda konteks. sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? saudaraku, Nah. Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar Nah. perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti Sebentar, dia sebentar. mati masuk surga dong. Iya. Ya, iya, Orang yang pertanyaan saya, Terus Yesusnya apa? perlu mati nggak? Sudah itu jangan Loh ditanyakan. enggak, itu. saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu Oke, salib. kalau Bapak bicara Itu. begitu, kalau Bapak bicara begitu, Iya. berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu Di selamat. mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, nah ini nih, pakai kamera nih agak lama.
Saya bacanya harus di sini nih. Saya baca aja. Gimana toh? Saya baca aja. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9. Kacamatanya perlu Harus ditaruh sini. kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini, Pak, supaya Ya. yang nonton juga Sebab melihat. jika Sebentar, Pak. Oh. Bible-nya harus di sini. oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak baca? Oke, boleh. Bisa nggak toh? Oh, ketutupan kepala. Nah, kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja, ya. 10 ayat 9. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Nah, Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Hmm. dan percaya dalam hatimu Hmm. bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini Pak, kalau Enggak, Bentar. Ini Bapak ilham mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus, oke. bukan manusia. Ini perkataan siapa Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Jika itu dianggap perkataan siapa Roh manusia? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus bukan. dorongan 2 Petrus Saya 1 nggak nanya inspirasi siapa Pak. 2 Petrus 1 ayat 22 20 21 Saya nggak 22. nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama Ini Paulus ya. nama Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Nah, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Saya Selamat, tanya kamu dulu. selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa. Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari Yesus. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia Pak, berbicara firman ini Ah. itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, Oke. apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Oke. Jadi Kalau dia- begitu, berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar Pak, konteks. sebentar. Saya lagi bicara nih Pak. Eh, Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, Jelas. yang berbicara, sebentar Pak. Ilham Ya, Roh tolong Kudus. dengerin saya Pak. Ya, ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya, berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. kok pelin-pelan. Nah, sekarang Yesus bilang, kalau tidak bertobat, nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Bapak selamat dulu. Nggak, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan Saya tanya, kebenaran. Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Enggak, gini Pak. Gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. ya, Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, Saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, saya tanya. Ya, bagaimana Matius 9? Orang. Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9, kalau dia Apa? beriman, Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum, Yesus sudah mati belum? belum. Dia selamat nggak? Siapa yang selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu terkait itu kemauan Allah. Ah, ya, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca. Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, Ah. sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Disalibnya Jelas. mana? Disalibnya mana? Sudah lah, itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya Sudah nggak, lah, Pak? sudah. Di Yohanes. Enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak. Jangan gitu. Nah, Bapak jangan Sudah. menafsirkan sendiri. Yohanes Sudah. 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak bertentangan. maksudkan dalam Kalau orang Matius lumpuh, pasal 18. kalau orang lumpuh, Udahlah. Pak. Nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. lebih baik
Selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak Sudah, menyembah manusia? saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Nggak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, Itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas Bapak bicara, saya dengerin. kita, Saya bicara, kita Bapak bahas dengerin bisa dulu apa? ya. Ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus, Jangan Pak. Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo, silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak, Paulus Paulus atau juga Yesus? berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Ah. Korintus berapa? Dua Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Bukan 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nggak nanya Kudus. inspirasi atau Roh bukan. Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 berapa, Pak? ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3, Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ah. Sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak Oke. belum, dengar dulu, Oke. selama Bapak belum, selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? 2 Korintus Firman 3. Allah, ini ilham. Saya Roh Kudus. tidak nanya ilham atau Tidak bisa, inspirasi, ini Pak. tertulis kan Ini kita. tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah, Iya, perkataan Paulus. ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Roh Tulisan Kudus. Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis Iya. karena Roh Kudus menyampaikan firman Iya, yang ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Ah. Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya? Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. No. Bapak dengerin aja dulu. kita ke sini. Alkitab. Bapak dengerin Loh, saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak Ya? buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 itu. Ayat 7. Oke. Apa? Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka dulu, Pak. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak. Gitu. Ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, Hmm. tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak, sama nggak isinya? Saya Oke. bilang tidak Bapak benar. buka 1 Saya Yohanes 5 tidak 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Bapak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Loh, Buka. berani dong. Nah, makanya saya baca, sama nggak dengan Orang ini? kudus tuh anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca, Belum sama nggak dengan itu? percaya. Saya baca, sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca, sama nggak, Pak? Enggak usah. Enggak. Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bukan. Bapak Ini pegang. Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar ini. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu Nah, makanya. Sekarang saya minta Sudah, Bapak nggak buka. usah, Nggak mau. jangan, Bapak Pak. nggak mau buka. Bapak Sudah, nggak mau saya baca. sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Nggak bisa. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi. Sekarang saya tanya. Wahyu 1. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak?
Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat itu Bagaimana nanti. Bapak mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Udah, selamat dulu Nah, lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Ri. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lo enggak, kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa Karena sebutkan. begini, Pak, Enggak, gini. saudaraku, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum selamat, ini masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Lo nggak bisa. Itu urusan yang di atas, Pak. Gak Masalah bisa selamat. berurusan di atas. Iya, sekarang itu Jadi berapa kitab? kalau Bapak- Sekarang berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya masuk banyak mana? dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul Kita dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan Tuhan yang yang tidak jadi manusia, Pak. Ya Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. itu Tuhan Israel, Pak. Iya betul. Bukan Tuhan Pak Dondi. Oh, sama. Ah, sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan Oke. hukum Taurat itu Yafir itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke. Pak Sekarang Dondi. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Loh, kok nggak usah? Nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Ini Sudah. selamatan juga. Selamatan. Sudahlah, Ah, kan Oke. dari sini saja. Ini punya saya, Pak. Oh. Ini Saya tidak akan terima ini yang itu. jadi perjanjian lama Bapak. Ya, saya nggak. Ini perjanjian kita Bapak keluarin. Gimana Bapak? Nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya, udah Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu. Saya akan siap ajarkan Pak Doni. Ah. Asal Pak Doni mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan. Justru bikin saya percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udahlah. Udah. Pak, Nggak yang bisa namanya jawab. orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu baru Begini, akal? Pak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada dua kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ah. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya udah lihat. Oke. 99% itu pengetahuan. Lah memang harus pengetahuan, Ya, Pak. tapi bukan. Nah, apa- sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan? 2 Korintus 2. Enggak. Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan? Beriman kepada firman Allah. Iya, ini. tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Ah. Keselamatan. Sekarang kalau pengetahuan nomor 2, saya tanya, ini ada berapa kitab, Pak? Ya bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab? Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke, Yang sekarang saya aja. mau sampaikan itu yang Sekarang aja, Pak. begini, saudaraku. Gini, Bapak percaya dulu dong. Kalau saya, Bapak nah, percaya- sekarang gini, saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Nggak bisa, Enggak. gimana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bro. Bapak nggak tahu ini saya berapa kitab, Pak Doni- gimana? Pak Doni masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh, Mana yang benar? yang benar daftar dulu baru belajar di dalam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Doni tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya Justru Anda kalau bisa kita nggak menjelaskan tahu itu. isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Ini Saya berapa bisa kitab? jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas Betul. itu. Justru- Kita bahas intinya, fokusnya di Nah, konteks intinya bahasan nanti kita. akan masuk, Pak. Percuma Pak, Ini berapa kitab, Pak? percuma Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan, Oke. Kata Paulus bukan? biarpun Bapak itu punya menguasai semua bahasa, Pak, yang saya punya ikutin pengetahuan, perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya ikuti perkataan Yesus, Pak. Yang saya ikuti ikuti perkataan Yesus. Oke, sekarang gini, ini berapa Buktinya kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya,
Dari Apa? mulai dari Matius 9 Bapak Iya. sudah bisa jawab. Saya sudah jawab, orang yang beriman dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf Bang Doni, Bapak ini kan tadi bilang Saya tanya. saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung Loh, saya. enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa atau Enggak. bukan, saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab? Bapak selamat dulu baru Bapak Saya baru ajarin belajar. mau nggak, Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar Saya ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau 1 nggak? Yohanes 2:27 buka. Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7, Bapak mau ya? Ah. Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo, 1 Yohanes 7, 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena Ya. itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tidak, setugas saya datang untuk Yang ini berapa kitab? menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat Bapak nggak tahu ini? Pengetahuan ini masuk. Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya, Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini, Pak? Ya, Bapak sendiri tidak. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah Ayo. memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk Begini. orang yang bertobat mati Begini, itu. Bro, nggak usah berapologetika. Loh, harus berapologetika, Bapak Pak. masih orang berdosa, masih ragu-ragu. Saya juga. bisa bertobat, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak ada Bisa, itu. kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa, Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Percaya pada omongannya Yesus. Percaya. Bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini Tahan mana ngaku dulu. Tuhan? Nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan, Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31 Ah. 32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. Wah, 5:30. Saya salah. 5:30 saya baca nih, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya ngomong? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Nah, Yohanes 5, 30, 31 bacain saya. Kalau tanpa dua orang Iya, saksi. sekarang bacain saya, bacain Kalau saya. tanpa dua orang saksi, maka Iya. satu perkara itu nggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes Jadi 5, Tuhan 30, Yesus- 31. Bacain, Pak. Kalau Bacain. untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, Hmm. di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus dua saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya? Udah kau. Ada kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. KO benar, Pak? KO dari mana? Di mana? Kesaksian sebagai Tuhan, Pak. Kesaksian sebagai Tuhan atau sebagai Sudah, apa? bro. Artinya begini. Apa coba? Ayo, mana? Ini 2 Korintus. Ini mati nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi, Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Sudah Kesaksian lah, Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana, Pak? Begini, Bang Dondi. Iya, Ya, Pak Dondi. Kris, tolong tunjukin saya. Sebaiknya- Kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana, Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Nah, ya nanti dulu. Kembali ke konteks. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh, kok sudah lah? Berarti nggak ada. Nah, katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30, terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. Bapak 30 salah. 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca nih ya, 30 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Iya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Nah. Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Doni. Kan saya Bukan tanya, Yesus. di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh, harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan. Enggak, saya nunggu pertanyaan pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Sudah, Nah, sekarang udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi nggak, Bisa. Pak? Ya,
Ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih Pak, saya baca nih, saya baca ini biar para Harus penonton, ada 2 orang saksi, Pak. biar para penonton juga baca nih Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain kepada Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan kepada tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Berarti Tuhan, Yesus itu tidak benar. mengaku sebagai Tuhan kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang Nggak di mana bisa. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi nggak Pak? Orang lain yang Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Ah, Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi sudah, nggak? kembali ke konteks. Enggak, saya Ya, tanya. Kembali ke konteks. Ini Ntar dulu Pak, pengetahuan. ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Oke. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Jangan Yesus terlalu mengaku banyak- sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak di pikiran Kalau Bapak. saya tanya Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini Bapak terus Pak? belum percaya. Bapak Memang belum percaya Pak. Ya udah, kalau Nah, belum percaya Ya selesai. sudah. Udah. Sekarang Sudah selesai. di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, sudah cukup. Cukup. Saya baca ini nih Pak. Nah, enggak perlu dibaca. Bapak mau denger nggak Saya apa-apa? kan- Ini buat penonton Pak, buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa? Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya Dari sudah. mana? Dari Sudah. mana Pak ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana Membahas ini? pengetahuan. Sudahlah Pak Enggak, Doni. ini dari mana, Jangan Pak? Coba-coba Enggak, saya memfilter. tanya. Ini dari mana Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang Kenapa? ini pernyataan. Nanti saya. Pak, itu nanti Pak. Nanti tenang aja. Ini dari mana Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari Saya mana? tahu. Tahu. Sudah. Kita Bapak Terus, dari sini Pak. nanti. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih Pak. Sudah, enggak, saya Dari nggak mana? boleh. Itu kan Bapak yang buat. Ini, oh saya yang buat ini. Saya Sudah beli lah. Pak di Kanada ini. Orang yang buat. Nah, oke. Sekarang saya bacain. Orang itu tidak Sekarang berbicara saya tentang bacain itu. buat penonton ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger nggak apa-apa silakan. Baca yang di sini bukan baca yang di situ. Saya bacain Pak yang di sini, oke? Ah. Saya bacain. Ya udah, Bapak cukup. dengar ya. Entar dulu Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi ya, Oke. di luar kitab suci ini. Tenang aja Pak, tenang Ah. aja. Saya bacain nih. Pak Donde. 1 Yohanes 5:7, dengerin Pak. Bapak boleh jago sama pendeta Dengerin, yang Pak. lain, tapi jangan sama saya. Oh oke, sekarang saya ini berapa kitab kalau Udah, Bapak jago? udah. Bapak belum percaya bagaimana saya mau jelaskan. Enggak, saya tanya Bapak kalau Sudah. jago, kalau Bapak jago ada berapa Sudah. kitab? Enggak. Lah, berarti Bapak belum jago kalau Pak begitu. Doni sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya Oke, sudah, kalau ya belum sudah percaya, makanya bagaimana? nih saya bacain Pak. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Saya sorga, tidak Bapa, membahas Firman dan Roh Kudus, pengetahuan. dan ketiganya adalah satu, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan Pak ini Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan. Dah. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam Pak. naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. 2 ayat 3 dan 4 itu. Saya kuncinya. bentar Pak, saya tunjukin di sini Pak. Biar penonton juga lihat, Ya, biar teman-teman Bapak juga lihat. ya penonton kan Nah. sudah ngerti. Buktinya Bapak sudah. Ya. Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana Pak? Yang nggak Ya, bisa jawab? sudahlah. Bapak belum percaya kok. Loh memang nggak percaya, kenapa Ya saya harus sudah, jawab? Berarti Bapak masuk neraka. ya Oke, udah. masuk neraka kan versi Ya, Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain Bapak dulu orang Pak. berdosa Saya mau- bacain dulu Pak. Bapak Pak, tolong diam ini- dulu. ini- Bapak tolong diam ini dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini Bapak tulisannya dari nggak Bible, usah, Pak. Nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana Sudah asalnya kalau lengkap, bukan dari sudah. sini Pak? Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu Iya. kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Protestan tidak siapa perlu. Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin nggak bisa Luther ngambilnya jawab. dari mana Pak kalau nggak dari sini? Percuma, Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan Sudah ini. selesai. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Saya sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Ya, paling tua. Itu pikirannya dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya biarin aja orang dia mau tulis Yang begitu. ngapain kita bahas Ya manusia? biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan Pak kuno, bahkan Dondi. tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Dondi, Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Pak. Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya, mau Bapak dengerin dulu meneliti aja. firman Tuhan? Bagian ini, Pak, ini kiranya aslinya kitab- sebuah catatan kitab- di pinggir halaman Kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang
Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Lah, ini Saya dari pegang- mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? Sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari apa? mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3. mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah berapologetika Oh, dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang-pegang, Bapak, jangan begini. pegang-pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan Dodi. pegang saya, Pak. Pak Dondi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak mengerti- boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya nggak Enggak apa-apa. Bukan buat Saya Bapak, bukan buat nggak- Bapak. Ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. penonton itu. Ini channel mau- saya, Pak. Penonton Ini itu. channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang. Ya udah, yang- Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Untuk Ya apa? sudah dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengar? Ini ajaran sesat. Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Enggak, bukan masalah bagaimana- percaya atau tidak. Bapak ini kan Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa, sementara Bapak belum jadi apa Oke. belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago, Sabar dulu. oh, kalau Bapak Itu- bilang jago, oke. Itu ada Oke, kalau Bapak bilang ada jago, sistemik. kalau Bapak bilang jago, satu ayat Pak di dalam kitab ini. Sudah tadi. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Bapak bilang bahwa Bapak Saya mau tanya. belum pasti masuk surga. Ya Satu sudah. kitab ini yang Sudah. mengajarkan Trinitas di ayat mana, Pak? Sudahlah. Ini Nggak tahu. pengetahuan. Nggak Saya tahu. tidak mau jawab. Loh, ini kan Ini kitab apa katanya? Kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Paulus. Matius 18:3? Sudah. Itu firman Allah. Sama nggak dengan Ilham perkataan Roh- Yesus? Firman Allah. Ya, firman Ilham Allah. Roh Kudus. Berarti pelin-pelan Allahnya. Tidak. Nah, kalau Bapak tidak pelin-pelan, nggak- berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah. Kok Kembali sudah? lagi. Allah gimana? Bagaimana saya Orang Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati Begini, itu? saudara, Perlu nggak? Bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Bapak, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Yang percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Loh, Pak. Lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga yang Bukan, dari Paulus. bukan. Ini tulisan Paulus, Oh, Pak. nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu Itu dong. rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus Sabar bukan. dulu. Saya tanya Paulus atau Paulus bukan? itu rasul Tuhan Yesus. Saya nggak nanya dia rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan. Tulisan Dia Paulus bukan. adalah rasul. Oke, Paulus. Dia 2 Timotius angkat. berapa, Pak? 3 ayat 16. 3:16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, nggak Sudah usah. dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin, Tidak, Pak. saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat palsu, Saya Pak. tidak butuh pikiran dia. Loh, Saya hanya mau pikiran. pinteran Bapak. Apa Nggak Isaac ada. Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran Nggak mana? ada. Dia belum percaya. Oh, udah percaya dia orang Nggak ada. Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan? Orang Kristen ini. Iya, bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini saya tunjukin. Bapak sudah uji imannya. Saya tunjukin. Saya Sudah. tunjukin. Sudah uji imannya. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Oh, Isaac Newton nggak bisa. bilang 1 Timotius 3 Baca 1 itu ayat sisipan. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ujilah Nih, segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Nggak sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya. Pinteran Bapak. Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh hukum Kudus. apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi Hukum gravitasi ini Bapak ciptakan? mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak. Karena alihkan. Bapak sebutkan Udahlah. 1 Timotius 3:16. Cuma, Pak Doni. Saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan, Yang ngomong bukan jangan saya. alihkan. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang Kan lain. Bapak saya kasih Padahal Bapak kasih ayat. Kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat kan? Bagaimana Bapak 1 bisa 3:16 kan? kebenaran? Nggak Saya bisa, buktikan itu ayat udah palsu. selesai.
Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya udah, yang mana lagi Pak yang nggak palsu Pak? Yang mana lagi? Nah, ada. Kamu harus Ini percaya. kata Isaac Newton Pak, bukan kata Harus saya. Nggak ada itu. Ya sudah, ini pinteran mana Bapak sama dia? Saya diajarkan. Bapak bikin hukum apa? Saya diajarkan Roh Bapak bikin hukum apa? Sudahlah. Ini orang nomor 3 Pak yang paling punya pengaruh di Itu dunia menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Ya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Percuma. Ini paling sedikit Pak. Enggak Saya nyambung. ajarin Pak. Saya ya. nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 78 2. kitab. Bapak belum percaya bagaimana Bapak mau Ini 81 kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, ini. Ini dari mana? Ilham Allah. Iya dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3. Asal kitab ini dari mana Pak kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3:16. Iya, ini dari mana Bapak dibikin? jangan berdalih. Yang susun ini Jangan siapa? berdalih. Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak Yang susun ini siapa Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari Apa kitab coba? suci. Yang mana, yang Bapak mana? lari ke kitab-kitab itu. Yang mana Itu pertanyaan apa? Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Ah, Pertanyaan Bapak yang mana? Udahlah, Sudah saya jawab semua Pak. Yang mana yang saya belum jawab? udah hukumlah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab Pak? Yang mana yang saya belum jawab? Udah Pak Donde. Yang Lebih mana baik yang Bapak belum saya rendah jawab? hati, Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima Saya dengan coba rendah hati nih Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil Oke. supaya selamat. Saya rendah hati nih Pak. Supaya Bapak masuk Pertanyaan surga Bapak dulu. mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Oh. Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu Saya baru belajar ya Pak ya? iya dong. Oh. Ya kan? Jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti. Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar. di surga. Sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan Kan Roh- tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar. Loh, 1 Timotius 2 ayat Kan Bapak 3. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah Juru oke. Selamat kita. Oke. Yang menghendaki supaya Sekarang manusia selamat. Bapak bilang masuk Baru surga yang dulu baru kedua, belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus? Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya Ya, selamat. ya. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu Pak di dalamnya Pak. Bapak kata Bapak. Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain Pak. Iya, Kalau Bapak. Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi saya asli. nggak- Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Lalu gimana? Sudah, dalil Bapak semua sudah dipetahkan. Patakan sama siapa? Saya sudah petahkan. Patakan dari mana? Ini Bapak belum udah baca ini percaya. dong. Bapak belum percaya. Enggak, ini Yesus. bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus, bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, yang keluarin Bapak belum pemerintah. percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang ngeluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, nah. Bapak nggak percaya nih, resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI, Pak. Republik Indonesia. Udah. Sudahlah, Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah, Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab kalau apa? Masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, kalau Itu bukan pertanyaan, Pak. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti, Pak, makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak. Semua Kata dosa siapa? Bapak, Kata siapa? semua dosa Bapak sudah Kata Yesus dihapus. atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata Kapan siapa, pun Pak? meninggalkan dunia pasti ke surga. Dan Kata Yesus sesudah atau kata Bapak Paulus? menjadi orang kudus, Ya. pasti masuk surga. Kata Yesus Maka atau kata Bapak Paulus? harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus, Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar. Kenapa Alkitab. Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok kopin-pelan? Lah, Yesus bilang, Bapak- kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Dan Bapak sendiri nggak tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak tadi udah bilang masuk surga kan? Cuma kan. Berarti Yesus kan nggak perlu disalib, Pak, kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini Jangan- bahas semuanya Paulus, Jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah?
Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataannya mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat yang menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak Yesaya. Yesaya pasal Udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak Yesaya 1 Nggak Pak. usah, udah. Kok nggak usah? Bapak, Kita buka Pak Yesaya Pak. begini, Kita Pak buka. Dodi, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak makanya. kan membawa ke pengetahuan. Gini. Nah, kenapa? Gini makanya gini Pak. Udahlah. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, lah buat apa? Ya iyalah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau Pengetahuan pengen tahu firman Bapak. Allah diajarkan Kalau Bapak oleh memang Roh punya Kudus. pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Lah kan Ini saya berapa sudah kitab, ajarkan. ini berapa kitab, Sekarang ini berapa Bapak diam kitab, ini berapa kitab. Bapak Itu. tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak Saya tanya dulu. Loh, kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak jangan nanti? mempelintir lagi. Enggak. omongan. Kalau bilang, Bapak ngomong saya dengerin. saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak. Nanti ya. kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu deh. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin Bukan, nggak? Oh, bukan. kalau Bapak nggak mau dengerin, ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak. Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya ngomong, kalau Bapak mau tidak dengerin bisa- nggak? Kalau bisa menjangga. Yang Bapak mana? hanya bertahan pada ini. Yang Paulus, mana yang nggak bisa ini jawab, Paulus, Pak? Ini Paulus. semua kata Paulus. Kamu. Bapak bawa Mazmur 51. Ini konteksnya apa, Pak? Udah. Kamu Konteksnya nggak ngerti. apa? Kamu nggak ngerti. Oke. Sampai mati pun kamu Oke. tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong Firman ajarin saya, Allah- Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. suci. Tolong ngajarin saya ini, Pak. Pikiran Sekarang. Allah, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Oh. Saya tanya Bapak nih ya. Cuma Pak Dondi, kalau Pak Dondi hanya Oke. mengandalkan ini nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Loh, kok pengetahuan? Nah iya, Bapak main lari-lari. Yesus lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di Percuma, mana? Udah. Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Enggak, Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu, nomor satu. Saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah injili. Nah makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? Ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Lo memang, Bagaimana Bapak lo memang percaya? Paulus. Lah, Lah Bapak nggak tahu nih tulisan berarti Paulus sama punya Yesus. berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, kau jawab dulu. Kalau Bapak mau Nah, bukti dari jawab saya, dulu, ya jawab sudah saya jawab nih Pak. Saya jawab nih. Ya, jawab. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun Sudah tanpa. jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih ya, Bapak? pelintir. Mau dijawab nggak Pak? Ya percuma Pak. Nggak mau dijawab nggak? Gak usah debat. Lo kok nggak usah Yang debat? pasti- Berarti Bapak nggak tahu Yang kalau di pasti dalam bahwa sini kita nggak nggak ada. sama. Percuma Pak, Bapak kasih keluar Oke. semua itu ilmu-ilmu itu. Oke, Terus sekarang kita kalau Bapak nggak tahu, Semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak tanya. punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang siapa? Kuasa akal pikiran Pak. Oh berarti bukan dari Tuhan. Bukan. Oh pantasan. Karena di sini ada yang palsu Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak. Saya yang ajarkan Roh. Kalau Kudus. ayat palsu dari Tuhan bukan Pak. Kalau Bro Doni. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak. Diajarkan oleh pikiran sendiri ya. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak. Gak bisa. Kita nggak boleh pakai logika. Pak. Kalau ayat palsu Sudahlah, itu sudah. dari Tuhan bukan Pak. Bapak yang bilang. Bukan firman. Bapak Kalau yang ayat bilang. palsu itu dari Tuhan bukan Pak. Sudahlah itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak Sudah. boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul Sudah, kan Pak? Pak. Betul kan Pak? Bapak sendiri. Sekarang ini ada yang menambahkan nih Bapak Pak. sendiri sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak Oh, asli itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah. Dari Tuhan bukan Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini Nggak bisa jawab Pak ya? Lari-lari. Nggak Pak. bisa jawab Bapak. Saudaraku. Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahin, Ini- tidak boleh dikurangi. Kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan Pak, silakan. Ya. Silakan. Hati-hati Pak di jalan Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi Pak. Enggak. Jangan bawa cuma handphone Bukan, aja. kita keselamatan dulu. Oke, Bukan keselamatan. kita Nih, bahasanya di situ. Jangan saya mau keselamatan dari Yesus Pak, bukan dari Paulus. Berarti Nih, buat Bapak nih, buat berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Sudah. Ya sudah. Ya kalau sudah. Itu cukup. Cukup nih Bapak bawa pulang yang ini. Berarti Tidak semuanya, Sudah, karena begini. ada ayat tidak asli Pak di begini sini. saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Ah.
Pak Dondi dapat kuasa belajarin dari mana? Dari pikiran Iya, sendiri. dari Ya sudah. kepikiran, Kalau dari pengetahuan. Saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, Roh Kudus namanya siapa, Pak? Sudahlah, nggak Loh, usah. kok sudahlah? Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya Nanti. tanya namanya siapa Pak Roh Kudus, Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau Sudahlah. selamat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut, Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Loh, kok bodoh? Ya kalau bodoh nah tolong iya. dijawab, Pak. Loh, Tolong dijawab. nggak bisa. Oke, saya bodoh. Saya bodoh, Saya Pak. harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, Injil, anggap ya, aja saya bodoh. Sekarang Konteks. Bapak kasih tahu saya Sudahlah. siapa nama Roh Kudus. Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Itu pertanyaan konyol namanya. Loh, kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari. Sekarang gini. Udah, Enggak, Pak. Enggak, Pak. Udah, itu Sekarang gini. persoalan yang dicari. Yesus menyebut Tuhannya Tidak Bapak. ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus, Pak? Percuma.